Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Asep, selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil UAS kami mengenai penggunaan transportasi umum lebih baik dibanding menggunakan transportasi pribadi. Oke, sebelum masuk ke pemaparan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Arzeti Artika Herawati, lalu ada rekan saya, Riandika Kristian Nugroho. Oke. Untuk bangunan argumen akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi, kelompok kami mengklaim transportasi umum adalah lebih baik daripada kendaraan pribadi. Klaim tersebut ditopang oleh 4 reason. Yang pertama, menghemat waktu dan pengeluaran. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, mengurangi kemacetan. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan. Masing-masing reason ini ditopang oleh dua evidence. Untuk reason pertama, ditopang oleh dua evidence. Evidence yang pertama yaitu tidak perlu membeli bensin, tidak perlu melakukan perawatan kendaraan, dan tidak perlu membayar biaya parkir yang mahal. Evidence yang kedua yaitu memanfaatkan waktu perjalanan untuk hal-hal produktif seperti membaca, belajar, dan juga bekerja. Reason yang kedua juga ditopang oleh dua evidence. Yang pertama, transportasi umum memiliki unit yang ramah lingkungan seperti bus listrik dan kereta api berkecepatan tinggi. Evidence yang kedua, bus mengurangi CO2 sebesar 40% dan kereta api mengurangi CO2 sebesar 73%. Untuk reason yang ketiga juga ditopang oleh dua evidence. Evidence yang pertama yaitu adanya jalur khusus untuk transportasi umum yang membuat jalanan sekitarnya tidak macet. Evidence yang kedua yaitu kapasitas untuk penumpangnya banyak dan fasilitas yang disediakan juga sangat memadai. Untuk reason yang keempat juga ditopang oleh dua evidence. Evidence yang pertama yaitu dengan menaiki transportasi umum, kita membantu orang lain untuk menghirup udara lebih segar. Evidence yang kedua, tangga yang memberi info kalori yang ada di halte dan stasiun dapat membantu untuk membakar kalori. Ya, baik. Selanjutnya, untuk pemaparan outline akan dipaparkan oleh Riandika. Pada Riandika, dipersilakan. Baik, terima kasih Arzeti atas kesempatannya. Pemaparan outline akan diberikan dari saya. Outline dari kelompok kami terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, B, dan juga C. A1 merupakan salam pembuka dari kami, A2 merupakan klaim dari kami, yaitu transportasi umum adalah lebih baik daripada kendaraan pribadi, A3 merupakan definisi dari transportasi umum itu sendiri, A4 merupakan dampak negatif apabila terlalu marak kendaraan pribadi yang beredar di jalan. Bagian B merupakan isi presentasi. B1 yaitu reason 1, menghemat waktu dan pengeluaran. B1.1, evidence 1 yaitu tidak perlu membeli bensin, melakukan perawatan kendaraan, dan membayar parkir dengan biaya yang mahal. B1.2 yaitu evidence 2, memanfaatkan waktu perjalanan untuk hal-hal yang lebih produktif seperti membaca, belajar, dan juga bekerja. B2 yaitu reason 2, mengurangi gas emisi gas rumah kaca. B2.1, evidence 1, transportasi umum memiliki unit yang lebih ramah lingkungan seperti bus listrik dan juga kereta api berkecepatan tinggi. B2.2, evidence 2, yaitu bus mengurangi CO2 sebesar 40% dan kereta api mengurangi CO2 sebesar 73%. B3 reason 3, mengurangi kemacetan. B3.1, evidence 1, adanya jalur khusus untuk transportasi umum membuat jalanan sekitarnya tidak lagi macet. B3.2, evidence 2, yaitu kapasitas transportasi umum terutama untuk penumpangnya sangat banyak dan fasilitas yang disediakan juga memadai. B4 reason 4, meningkatkan kesehatan. B4.1, evidence 1, dengan menaiki transportasi umum kita juga membantu orang lain untuk menghirup udara yang lebih segar. B4.2, evidence 2, tangga yang memberikan info mengenai pengurangan kalori yang ada di halte ataupun stasiun dapat membantu kita untuk membakar kalori. Kemudian akan ditutup dengan kesimpulan dari kami dan juga salam penutup dari kami. Baik, terima kasih Rian atas pemaparannya. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil UAS kami dalam bentuk slide yang mengklaim transportasi umum adalah lebih baik daripada kendaraan pribadi. Untuk pemaparan mengenai definisi transportasi umum akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi, transportasi umum atau transportasi publik adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak berpergian menggunakan kendaraan sendiri. Dan tentunya hal ini juga memakan tarif. Contoh transportasi umum itu ada seperti yang kita tahu ada kereta api, ada bus, ada angkot, ada taksi, maskapai penerbangan, kapal feri, dan juga lainnya. Oke, next. Next, mengenai dampak negatif kendaraan pribadi akan dipaparkan oleh Riandika. Pada Riandika, dipersilakan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai dampak negatif apabila terlalu maraknya kendaraan pribadi di jalanan. Yang pertama itu ada polusi udara.
Penggunaan kendaraan pribadi meningkatkan polusi udara, terutama di Jakarta, yang berkontribusi sebesar 44% terhadap sumber polusi udara di Jakarta itu sendiri. Yang kedua, yang paling nyata adalah kemacetan. Banyaknya penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan lalu lintas terganggu dan mengakibatkan kemacetan di jalanan. Yang ketiga adalah dampak pada lingkungan yang seringkali kita abaikan. Asap kendaraan mengandung zat-zat seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, hidrokarbon, yang dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan atas. Oke, terima kasih Rian untuk pemaparan mengenai reason 1 dan juga reason 2 juga akan dipaparkan oleh Rian Dika. Pada Rian Dika dipersilakan. Baik, terima kasih Leti. Saya akan menyampaikan dan juga menjelaskan mengenai reason 1 beserta evidence-nya. Reason 1 adalah menghemat waktu dan pengeluaran. Evidence-nya itu, jika kita menaiki transportasi umum, kita tidak perlu membeli bensin, melakukan perawatan kendaraan, dan membayar biaya parkir yang mahal. Evidence yang kedua, jika kita menaiki transportasi umum, kita dapat memanfaatkan waktu kita di jalan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti membaca, belajar, dan juga bekerja. Nah, menggunakan transportasi umum dapat menghemat biaya transportasi secara signifikan. Misalnya, biaya perjalanan harian dengan transportasi umum mungkin dapat kecil, tetapi penghematan dalam jangka panjang dapat signifikan karena Anda tidak perlu membeli bensin, tidak perlu melakukan perawatan kendaraan, dan tidak perlu membayar parkir yang biayanya itu bisa terbilang mahal. Kemudian, mengemudi kendaraan pribadi juga membutuhkan biaya yang lebih besar daripada kendaraan itu sendiri, karena kita harus membeli asuransi, menjaga tangki bensin kita agar tetap penuh, dan juga menjadwalkan perawatan yang rutin. Dan kalau dari segi kenyamanan, menggunakan transportasi umum juga dapat memberikan kenyamanan dan juga dapat memberikan kita rasa yang hemat. Tempat parkir yang seringkali sulit ditemukan dan dicari, dan kalaupun ketemu, biayanya pun sudah cukup mahal. Nah, dengan transportasi umum, masalah itu dapat teratasi, karena kita tidak perlu khawatir tentang masalah parkir ini. Reason 2 dan evidence-evidence selanjutnya juga akan saya yang membawakan. Reason 2 yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Evidence 1, apabila kita menaiki transportasi umum, ada baiknya karena transportasi umum memiliki unit yang ramah lingkungan, seperti bus listrik dan juga kereta api berkecepatan tinggi. Evidence 2, transportasi umum seperti bus mengurangi CO2 sebesar 40% dan transportasi umum seperti kereta api mengurangi CO2 sebesar 73%. Mengapa evidence 1 disebutkan demikian? Karena bus listrik tidak menghasilkan emisi gas buang selama operasinya. Berbeda dengan bus diesel yang menghasilkan emisi karbon dioksida, CO2, nitrogen oksida, dan partikel-partikel berbahaya lainnya. Menurut penelitian oleh Union of Concerned Scientists, bus listrik mengurangi emisi gas rumah kaca bahkan hingga 70% dibandingkan dengan bus diesel. Dan juga dalam kasus kereta api listrik, kereta api ini termasuk kereta yang berkecepatan tinggi, umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi per penumpang kilometer dibandingkan dengan mobil dan pesawat terbang. Di Eropa misalnya, kereta berkecepatan tinggi seperti TGV di Prancis atau ICE di Jerman menggunakan listrik dari sumber yang relatif lebih bersih dan menghasilkan jejak karbon yang jauh lebih rendah. Kemudian dari evidence 2, bus listrik dianggap lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan bus konvensional. Menurut Departemen Energi Amerika Serikat, efisiensi energi bus listrik bisa mencapai 85 hingga 90%, sementara bus diesel hanya di angka 30-40%. Kemudian penggunaan energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan mulai dialihkan untuk pengisian daya. Ini termasuk menggunakan tenaga surya, tenaga angin, dan sumber energi terbarukan lainnya yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Kemudian kereta api berkecepatan tinggi di beberapa negara digunakan untuk kereta api berkecepatan tinggi yang sebagian besar berasal dari energi terbarukan. Contohnya, kereta api di Belanda telah beralih ke 100% energi angin untuk menjalankan semua kereta mereka sejak tahun 2017. Boleh di next? Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Artiti. Oke, baik. Terima kasih Rendika atas pemaparan reason 1 dan reason 2-nya. Selanjutnya untuk reason 3 dan evidence reason 3 dan reason 4 akan dipaparkan oleh saya. Untuk reason yang ketiga yaitu mengurangi kemacetan. Evidence yang pertama yaitu adanya jalur khusus untuk transportasi umum yang membuat jalanan sekitarnya tidak macet. Untuk evidence yang kedua yaitu kapasitas untuk penumpangnya banyak dan fasilitas yang disediakan juga sangat memadai. Adanya jalur khusus untuk transportasi umum yang membuat jalanan sekitar tidak macet seperti busway dan kereta listrik atau disingkat menjadi KRL yang memiliki jalur sendiri.
Sejak layanan bus Transjakarta beroperasi, minat pengguna angkutan umum di Jakarta semakin bertambah. Pasalnya, angkutan umum yang dikelola pemerintah DKI Jakarta ini menawarkan kenyamanan dan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi. Halte Transjakarta pun sudah terdapat di banyak wilayah dan kawasan penting di Jakarta. Selain itu, Transjakarta juga sangat murah. Tarif yang dibutuhkan untuk menggunakan transportasi satu ini hanya 3.500 untuk seluruh koridor selama tidak keluar masuk halte. Lalu, untuk KRL juga bisa menjadi solusi kemacetan di Jakarta, karena waktu tempuh yang dibutuhkan KRL juga jauh lebih singkat dibandingkan transportasi umum lainnya. Selain biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan transportasi umum ini pun sangat murah. Tarif KRL adalah Rp3.000 untuk 25 km pertama dan ditambah Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 km berikutnya. Untuk evidensi yang kedua, yaitu kapasitas untuk penumpangnya banyak dan fasilitas yang disediakan juga memadai. Alat transportasi umum di Jakarta mulai banyak digunakan masyarakat, khususnya warga Jakarta. Masyarakat banyak yang memilih untuk menaiki kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Pasalnya, kendaraan umum saat ini jauh lebih aman dan nyaman sehingga banyak orang yang menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari. Tentunya ada banyak pilihan transportasi umum yang memadai dan bisa nyaman untuk digunakan. Kalau orang dulu malas-malasan menggunakan kendaraan umum karena fasilitasnya yang kurang memadai dan tidak aman. Lain halnya dengan zaman sekarang. Masyarakat justru lebih memilih menggunakan transportasi umum. Oke, boleh di next. Untuk reason 4, yaitu meningkatkan kesehatan. Evidence yang pertama, dengan menaiki transportasi umum, kita membantu orang lain untuk menghirup udara lebih segar. Evidence yang kedua, tangga yang memberi info pengurangan kalori yang ada di halte dan stasiun dapat membantu untuk membakar kalori. Untuk evidence yang pertama, mengapa dengan menaiki transportasi umum kita membantu orang lain untuk menghirup udara lebih segar? Karena penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi juga dapat menghasilkan polusi udara yang lebih besar. Sehingga dengan menggunakan transportasi umum, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara di sekitar kita. Hal ini membantu orang lain untuk menghirup udara yang lebih segar dan lebih sehat yang bebas polusi. Untuk evidensi yang kedua, yaitu tangga yang memberikan info pengurangan kalori yang ada di halte dan stasiun dapat membantu untuk membakar kalori. Nah, kalau kalian pernah naik KRL atau MRT, di stasiun itu ada keterangan saat menaiki anak-anak tangga. Seperti naik satu tangga itu bisa membakar 0,1 kalori. Nah, dengan hal ini dapat diartikan dengan menaiki transportasi umum dapat membantu meningkatkan aktivitas fisik dengan berjalan atau sedang transit ke halte atau stasiun tertentu. Oke, baik. Itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Riandika. Pada Riandika, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri sesi presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kami sampaikan. Memang benar, pada zaman sekarang, terutama di era modern ini, makin banyak pilihan transportasi yang bisa kita pilih, baik itu transportasi umum ataupun kendaraan pribadi. Dan sepertinya orang-orang masih memilih untuk menaiki kendaraan pribadi karena alasan pribadinya masing-masing. Tapi melihat kondisi dan juga perkembangan zaman sekarang, di mana transportasi umum telah menawarkan fasilitas yang lebih memadai, kenyamanan yang lebih baik, dan juga keamanan lebih baik, dan juga biaya yang lebih murah tentunya, seperti yang kami sampaikan tadi di materi-materi, sepertinya menaiki transportasi umum bukanlah pilihan yang sulit untuk diambil oleh masyarakat zaman sekarang. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, kami kelompok 1, Riyandika Kristina Nugroho, dan juga Alfitri Kartika Herawati, pamit undur diri. Terima kasih Pak Asep atas kesempatannya dan juga waktunya kami sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.